Jadi lu udah tadi, ya kan, pertama lu udah cari S1, ya lu udah keluar duit dulu, orang tua lu udah keluar duit buat lu dapat jaminan pekerjaan yang lu dapetnya sulit banget. Setelah lu cari orang dalam segala macam, lu bisa masuk, dapat gaji, gajinya naik, hasil ditabung, ya, hasil tabungannya rugi. Setelah itu semua barang di sekitar lu naik. Mereka itu distraksi lu, ya, untuk nggak paham tentang ini dengan segala macam cara. Mereka kasih ini depan kalian, di algoritma tuh ditampilin paling depan. Ya. Kalau lu lihat YouTube Indonesia trending, lu akan lihat semua isinya adalah konten entertain. Karena itu adalah yang di-push, ya, agendanya sama mereka. Uang itu bukan seperti apa yang lo pikirin. Uang itu bukan cuma sekedar gue ngomong di sini kerja keras. Tukang sapu di bawah kerja keras lebih dari gue. Dan juga bukan hanya tentang kesenangan. Uang itu tentang kontrol. Jadi orang yang kaya itu, teman-teman gue yang kaya itu nggak kerja sendiri. Kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Mereka itu ciptakan sistem. Orang yang jadi kaya itu tidak pernah ikutin aturan main game-nya yang dia jadi kaya. Sekolah, ya, cari kerja, habis itu nabung. Gak ada gue melihat satupun di dunia ini yang benar-benar kaya. Cuma dari ikutan tiga itu. Yang kaya adalah mereka yang punya sistemnya, ya. Mereka yang bikin sistemnya, mereka yang bikin aturan mainnya sendiri, mereka yang ciptain game. Mereka adalah orang yang gak play by the rules. Mereka bukan orang yang ikut aturan. Mereka yang ngakalin aturan-aturan yang ada. Dan orang-orang kaya ini posisi dirinya selalu menang. Contohnya, inflasi ketika naik, orang miskin tuh bingung gitu ketika beras itu naik, ketika biaya pendidikan itu naik. Orang kaya ketika inflasi itu mereka malah senang. Ketika inflasi terjadi, semua apartemen gue makin mahal, semua mobil gue makin mahal, semua rumah gue makin mahal, semua aset gue makin mahal. Jadi semua yang gue punya itu makin mahal justru kalau inflasi. Ketika inflasi terjadi justru gue tambah kaya. Itu adalah orang yang mainin aturannya. Lu perhatiin ya, ketika misalnya gue ngomong crypto, Bitcoin di sini. Ketika Bitcoin jatuh, ketika saham jatuh, orang lain tuh pusing. Ya. Orang yang nabung saham bank, orang yang nabung Bitcoin itu pusing ketika turun 30%, 40%. Orang kaya itu desain hidupnya ketika semua sistemnya itu mau coba ngakalin dia ngakalin sistemnya. Ketika inflasi itu dulu semua orang, pasti juga tambah kaya.